Hello, good morning class 7. How are you today? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson. So, today bertemu lagi dengan Miss Riris dengan pelajaran PKN dengan judul besarnya kita hari ini adalah perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. So, jika judulnya sudah berbicara mengenai perilaku sesuai norma, berarti kita akan membahas tuntas mengenai apakah perilaku kita sudah sesuai dengan norma gitu ya. Perilaku berarti apa yang kita kerjakan setiap harinya. Oke, mari fokus, persiapkan catatan kalian dan dengarkan penjelasan dari Miss Riris. Nah, yang pertama kita berbicara mengenai ketaatan. Apa sih Miss itu ketaatan gitu ya? Pasti anak-anak Miss sudah sering mendengar ketaatan, taat gitu ya. Kalian harus taat katanya. Nah, ketaatan itu adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Ada peraturan, kita taat, kita mengikutinya, itu baru good. Oke, very good. Nah, tapi kalau nggak taat, nah itu perlu diajari lagi, bahkan ada sampai kena hukum. Nah, jadi kepatuhan atau ketaatan itu harus muncul dari dorongan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik gitu ya. Muncul dari dorongan tanggung jawab, bukan karena ada hukumannya, bukan karena ada sanksinya, atau bukan karena ada aparat negara yang menyuruh-nyuruh kita, yang maksa-maksa kita makanya kita taat, enggak. Terus sikap patuh ini harus muncul dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri gitu ya. Terus sikap kesadaran diri sendiri ini juga harus dibiasakan sejak dini. Sejak kita bayi kan kita pasti kalian sudah diajari oleh orang tua kalian, mau apa-apa, harus obey, harus taat sama orang tua, taat sama guru-guru, bahkan taat kepada siapa yang lebih tua gitu, yang memberikan pengarahan, harus taat, harus patuh gitu. Misalnya buang sampah kepada tempatnya, makan tepat waktu, larang-larangan gitu ya. Pasti kalian sudah diajari lah di rumah bagaimana harus bersikap patuh dan taat gitu. Nah, next, sikap dan budaya yang perlu dibina sejak dini, karena tadi kan kita berbicara bahwasanya kesadaran diri terhadap akan kepatuhan harus dibiasakan sejak dini. Nah, jadi sejak dini ini juga harus kita biasakan juga sikap dan budaya yang perlu dibina. Rupanya budaya yang pertama itu adalah budaya malu. Rupanya budaya malu ini pun perlu kita bina. Tapi malu yang bagaimana dulu? Justru kan kita dilarang nih jangan malu katanya. Tapi kenapa pada saat ini berbicara budaya malu? Nah, budaya malu di sini berbicara mengenai sikap malu jika melanggar aturan. Jadi kita tuh harus malu kalau kita melanggar aturan gitu. Kita harus malu kalau kita tidak obey, tidak taat. Contohnya gimana, Miss? Nah, ini Miss kasih contohnya malu datang terlambat. Hadir di sekolah. Malu tidak berpakaian rapi. Malu tidak mengerjakan PR. Malu jika ditegur guru karena ribut. Malulah kalau kita melawan kesalahan gitu. Tapi kesalahan bukan kesalahan yang bagaimana, maksudnya kesalahan yang kita buat sendiri, kesalahan yang sudah dikasih tahu, ditegur tapi tetap dikerjakan. Nah, jadi anak-anak Miss malu kalau terlambat. Jangan malah pede, jangan malah banggaan. Yang lain sudah pada baris ya kan, atau sudah pada belajar, kita baru nongol di depan kelas. Tuh malu ya. Jadi budaya malu seperti itu yang maksudnya, bukan budaya malu yang lain-lain. Nah, next, budaya tertib. Ini paling perlu sekali kita terapkan ya. Itu membiasakan bersikap tertib dimanapun berada. Oke, baik di sekolah, di rumah, di tempat umum ya. Tertib yang seperti ini maksudnya contohnya mengikuti antrian sesuai nomor antrian. Jangan suka serobot antrian, jangan suka memotong antrian. Misalnya kalau kalian lagi disuruh guru antri masuk kelas, ikuti aturannya, ikuti barisannya. Atau kalian lagi antri lagi di halte, antri lagi di bank, atau lagi beli, bayar-bayar di Alfamart misalnya gitu kan. Jangan potong antrian, itu tidak good, tidak bagus. Jadi biasakan budaya tertib gitu. Supaya apa? Selain itu menjaga diri kita, juga menjaga diri orang lain. Pasti kan kalau kita
Atau kalau kita melihat ada orang yang serobot antrian atau potong antrian, kita kan pasti marah nih ya. Nah, begitu juga jika kita memotong antrian orang lain, pasti orang lain juga marah. Dan itu akan memperlama suatu antrian itu. Oke? Jadi bagusnya bagaimana? Ikuti nomor antrian kita. Oke? Nah, karena pada akhirnya juga kita akan dilayani juga kan sesuai nomor antriannya. Oke. Nah, terus Miss, saya kan udah buru-buru nih Miss, gitu kan. Nah, kalau kamu buru-buru pengen cepat, nah antrilah lebih duluan gitu. Datanglah lebih awal supaya kamu dilayani pertama gitu. Nah, yang berikutnya budaya bersih. Budaya bersih ini yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Jadi jangan pernah coba-coba untuk bersikap kotor gitu. Contohnya apa, Miss? Tidak menyontek ketika ulangan. Ayo, siapa di sini yang masih sering menyontek? Aduh, Miss Riris paling anti nih melihat siswa yang suka nyontek. It's not good, very very bad ya. Jadi jangan pernah menyontek. Kenapa? Karena menyontek ini bukan hal yang bagus. Ini tidak jujur. Kalau kita menyontek, sama aja kita tidak jujur. Sama aja kita lagi korupsi, ya kan? Karena bukan pada saatnya gitu ya. Jadi berkatalah yang baik, berkatalah yang bersih, berperilakulah yang jujur ya. Jangan neko-neko. Lebih bagus lurus-lurus saja, tulus-tulus saja gitu ya. Kalaupun ujian kamu nggak paham, besoknya kamu harus persiapan lebih lagi. Next, artinya kamu harus perlu banyak persiapan supaya kamu bisa jawab soal-soal. Oke? Jadi menyontek itu bukan solusi ya nak. Oke. Karena apa gunanya nilai bagus tapi di sininya tetap kosong gitu. Jadi nilai itu nggak selamanya penting. Yang penting itu adalah inimu berisi. Oke? Sepakat? Setuju ya? Oke, next. Nah, Miss, apa aja sih Miss penyebab kesadaran rendah terhadap kepatuhan? Ada 2 nih. Yang pertama, faktor pribadi, yaitu berkaitan dengan sifat, karakter dalam diri kita yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Jadi yang pertama sekali itu kita benahi, kita koreksi adalah diri sendiri kita dulu. Apakah kita sudah bersifat, berkarakter yang taat peraturan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ya, jadi memang faktor lingkungan ini sangat berpengaruh juga sama diri kita. Baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, teman sepermainan, itu sangat berpengaruh. Oke? Nah, lingkungan yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak pada aturan gitu. Maksudnya kayak mana ini, Miss? Nah, maksudnya itu misalnya nih ya, lingkungan ya di keluarga misalnya karena kita kurang perhatian dari orang tua, jadi kita pun tidak terlalu diajarkan bagaimana untuk hidup taat peraturan gitu. Karena tadi apa? Kurang perhatian. Yang kedua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, terus tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Nah, jadi memang kurang perhatian ini membuat anak-anak rata-rata agak bandel, jadi suka mencari perhatian. Terakhir tidak taat dia. Terus yang kedua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik. Nah, jadi kan selalu diingatkan bertemanlah sama orang-orang baik. Jadi pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi anak-anak Miss, bertemanlah dengan orang-orang baik. Kalau kamu melihat temanmu kurang baik, selain kamu tegur, kamu nasihati, kamu boleh kasih tahu sama gurumu. Atau kalau misalnya itu merusak dirimu sendiri, ada baiknya kamu tidak perlu bergaul sama dia. Kenapa? Karena itu bisa merusak kamu sendiri gitu. Oke? Next. Miss, bagaimana juga cara penetapan norma yang berlaku di masyarakat? Ada 2 juga. Yang pertama, oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu. Misalnya, ketua adat mungkin di adat Batak, adat Karo, adat Nias, adat Melayu gitu ya. Ketua adatnya. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus. Boleh melalui musyawarah, boleh juga melalui pemungutan suara. Begitu. Oke? Nah, jadi proses itu satu norma agar menjadi aturan yang nyata berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi berarti artinya memperkenalkan. Jadi yang pertama itu aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui apa? Media massa, penyuluhan, penyebaran informasi. Yang kedua, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat
merasa memiliki aturan tersebut dan merasa terikat untuk ya, itulah dia ya. Ditaati. Yang ketiga, aturan akan dihargai oleh anggota masyarakat, sudah paham akan tujuan dan manfaat aturan tersebut. Jadi yang pertama, proses sosialisasi suatu norma agar menjadi aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Yang pertama itu aturan harus diketahui. Yang kedua, masyarakat merasa memiliki aturan tersebut dan terikat. Dan yang ketiga adalah aturan itu akan dihargai dan dilakukan oleh masyarakat ketika mereka sudah paham akan tujuan dan manfaat aturan tersebut. Nah, yang berikutnya, bagaimana jika ada peraturan baru di sekolah? Gitu kan. Ya gampang, pasti akan diberitahukan dulu kepada siswa, maka itu akan berlaku. Dengan cara apa, Miss? Yang pertama, bisa juga lewat saat upacara bendera, guru akan sampaikan di lapangan. Boleh juga dipajang di mading atau papan informasi. Boleh juga melalui surat edaran. Dan boleh juga seperti sekarang karena kita daring dan luring melalui media sosial seperti WhatsApp, grup, dan lain-lain. Jadi gampang ya. Oke, jadi sekian materi kita hari ini. Misalnya kalian mengerti dan kalau belum mengerti, ayo tanya sama Miss lewat WhatsApp ya. Nah, see you next lesson dan jangan lupa kerjakan tugas kamu dan kirimkan kepada Miss Riris melalui WhatsApp pribadi. Oke, semangat mengerjakan. Bye-bye. God bless you.